Film diawali dengan memperlihatkan 4 orang perampok yang baru saja tiba di depan sebuah bank dan bersiap-siap melancarkan aksinya. Yang unik adalah hanya 3 dari mereka yang masuk ke dalam sana, sedangkan 1 orangnya lagi menunggu di mobil. Pria ini bernama Baby. Terlepas dari umurnya masih sangat belia, tapi dialah kunci keberhasilan dari setiap perampokan. Ada belasan mobil polisi yang mengincarnya, suara sirine tak berhenti berbunyi tapi Baby hanya fokus mendengarkan musik. Seakan-akan ia tak peduli ada berapa banyak polisi yang muncul. Dirinya sangat yakin tak satu pun dari mereka yang mampu menandingi skillnya dalam mengemudi. Tak lama kemudian, Baby melihat ada 2 mobil yang mirip dengan mobilnya. Ia pun menggunakan kesempatan tersebut untuk kabur dari pantauan helikopter. Akhirnya, mereka tiba di sebuah tempat parkiran untuk berganti mobil demi mengecoh para polisi. Dan inilah film Baby Driver. Baby seorang anak muda yang jatuh cinta akan musik. Makanya earphone hampir tak pernah lepas dari kedua telinganya. Kita juga bisa melihat ia begitu ceria ketika sedang sendirian. Tapi karakter Baby yang periang ini hanyalah ketika ia sendirian. Karena begitu kembali berkumpul dengan para perampok, ia malah terkenal sebagai anak yang pendiam. Bahkan tak pernah berkata sepatah kata pun. Dan hal itu membuat salah seorang perampok bernama Griff kesal melihat tingkahnya. For God's sake. He wants to sit there in his car and keep his white shirt off in the fucking sink. Relax. By the way, otak dari perampokan ini adalah seorang pria paruh baya yang biasa dipanggil sebagai Doc. Makanya siang itu dia jugalah yang bertanggung jawab untuk membagikan hasil rampokan mereka tadi. Namun di saat perampok lainnya melakukan semua kejahatan ini demi uang, Baby sendiri sebenarnya merampok demi membayar hutangnya ke Doc. Setelah sekian lama bekerja sebagai pengemudi para perampok, tersisa 1 misi lagi dan hutangnya akan dianggap lunas. One more job and I'm done. One more job. These are for you. Baby selalu menabung semua uang hasil rampokannya di bawah sebuah lantai. Dan selama ini ia tinggal bersama ayah angkatnya yang bernama Joe. Uniknya, Joe mengalami kondisi tunarungu dan tunawicara. Jadi mereka berdua saling berkomunikasi menggunakan bahasa isyarat. Kalian mungkin penasaran apakah Joe mengetahui pekerjaan Baby? Yap, sejak awal dia sudah tahu apa yang Baby lakukan. Dan tentu saja Joe tak berhenti menasihatinya untuk berhenti dari pekerjaan tersebut. Ternyata Baby tak hanya suka mendengarkan musik. Ia juga sering menciptakan chordnya sendiri menggunakan hasil rekaman suara orang-orang di sekitarnya. Baby diam-diam merekam percakapannya dengan Doc dan mengubahnya menjadi sebuah lagu. Keesokan paginya ia pergi ke sebuah restoran untuk sarapan. Niat hati hanya ingin mencari sesuap nasi, malah menuntun Baby bertemu seorang pelayan di sana yang membuatnya jatuh hati pada pandangan pertama. Dan wanita ini bernama Deborah. Selain wajahnya yang cantik, sosoknya yang sangat ramah membuat Baby semakin jatuh cinta. You are so beautiful. Makanya begitu pulang dari sarapan, Baby tak berhenti berdansa sambil menikmati lagu romantis yang Deborah biasa senandungkan ketika di jalan. Namun di tengah kegembiraan, tiba-tiba ia kembali ditelepon Doc untuk memberitahu jadwal perampokan selanjutnya. New crew. Doc tak pernah menggunakan anggota tim yang sama di setiap perampokan. Ia selalu bekerja sama dengan berbagai penjahat demi mengecoh para polisi. Tapi karena tak ada orang yang bisa menggantikan posisi Baby, makanya ia tak pernah tergantikan dan membuat sosoknya cukup terkenal di antara perampok lainnya. Salah satu perampok bernama Bates sempat meragukan kemampuan Baby, apalagi ia tergolong masih muda. Namun Doc bilang ia bertemu Baby sejak 10 tahun yang lalu. Waktu itu, Baby tak sengaja mencuri mobil milik Doc demi ugal-ugalan. Padahal di dalam mobil itu terdapat puluhan kilogram narkoba. Awalnya Doc ingin marah, namun setelah melihat kemampuan Baby, ia malah memilih untuk mempekerjakannya. Dan sejak saat itu, Baby mencoba melunasi hutangnya.
Singkat cerita, meeting pun dimulai dan sepanjang pembahasan rencana perampokan, Beth semakin kesal dengan tingkah Baby yang asik mendengarkan musik, seakan-akan tak peduli dengan rencana perampokan mereka. Tapi asumsinya itu langsung berubah ketika Baby disuruh merangkum rencana yang Doc baru saja sampaikan. Ternyata, Baby bisa fokus mendengarkan dua hal secara bersamaan. You lay down your whole plate. He ain't even listening. The target is an armored truck at Perimeter Trust in Dunwoody. To switch cars ready, but you want me to hit the long stay parking street? That's my baby. Fuck your baby. Keesokan paginya aksi perampokan pun dimulai. Bates dan dua anggotanya akan merampok sebuah mobil pengantar uang. Dan seperti biasa, Baby menunggu di mobil sambil mendengarkan musik kesukaannya. Beberapa menit kemudian, Bates kembali ke mobil dengan beberapa kantong penuh uang. Rencana berjalan dengan sangat mulus sampai tiba-tiba mobil mereka dicegat oleh seorang marinir yang kebetulan berada di lokasi. Ternyata si marinir ini ngotot banget untuk menghentikan pelarian mereka, sampai-sampai hampir membuat mereka semua kecelakaan. Bates yang naik pitam sudah akan melepaskan tembakannya, namun diam-diam Baby menghentikan aksinya dengan membanting setir ke arah yang berlawanan. Hingga akhirnya mereka berhasil kabur dari kejaran si marinir. Masalah kembali muncul ketika mereka terjebak macet di lampu merah. Mereka semua terpaksa kabur dengan cara merampok mobil yang berada di urutan paling depan. Mobil itu milik seorang ibu muda yang bayinya kebetulan berada di jok belakang. Beth sempat kesal melihat Baby yang bukannya segera tancap gas, malah menyempatkan diri untuk mengeluarkan bayi tersebut dari mobil. Singkat cerita, begitu sampai di markas, Beth sempat memperingatkan Baby akan aksinya tadi yang diam-diam mencoba menyelamatkan si marinir. Dirinya tak segan untuk membunuh Baby di kemudian hari jika ia masih bersikap demikian. Perkataan Bates itu bukan ancaman belaka, karena begitu balik dari beli kopi, salah satu anggota timnya yang bernama JD sudah ia bunuh. Hanya karena JD tak sengaja meninggalkan senjatanya di TKP. Singkat cerita, malam itu sebelum berpisah, Doc menyampaikan kalau semua hutang Baby telah lunas. Namun sebelum pergi dari sana, ia diminta untuk menyingkirkan jasad JD yang sejak tadi disimpan di sebuah bagasi mobil. I'm a man of my word. You're all paid up. Cause for celebration. Melihat mobil yang dihancurkan membuat Baby teringat akan masa lalunya, di mana kedua orang tuanya tewas akibat kecelakaan. Dan sejak kejadian itu, kedua telinga Baby mengalami gangguan. Makanya, ia selalu mendengarkan musik untuk membantunya mendengar. Anyway, setelah bebas dari hutangnya, hal pertama yang Baby lakukan adalah menemui Deborah. Awalnya, mereka berdua asik ngobrol di restoran. Namun karena kebetulan shift jaga Deborah telah usai, mereka melanjutkan kencannya di sebuah tempat laundry. Intinya, mereka semakin kenal satu sama lain. Deborah dan Baby bahkan memiliki impian yang sama, yaitu traveling ke berbagai wilayah, sambil mengendarai mobil impian masing-masing. Dan malam itu, sebelum berpisah, Baby memberanikan dirinya untuk mengajak Deborah ngedate di sebuah restoran paling mahal di kota. Walaupun Baby memiliki banyak tabungan dari upah merampoknya kemarin, ia tetap harus melanjutkan hidup dengan mulai mencari pekerjaan yang sesungguhnya. Joe kemudian menyarankan Baby untuk menggunakan skill mengemudinya sebagai tukang antar pizza. That was fast. I know. Singkat cerita, beberapa malam kemudian, Baby menepati janjinya dengan mengajak Deborah makan malam di sebuah restoran mewah. Namun di tengah kebahagiaan, tiba-tiba Baby dibuat kaget karena semua tagihan mereka telah dibayarkan oleh seseorang. Dan orang itu tak lain adalah Doc. Good meal, baby. That foie gras terrain. The good news is you're about to make a lot of money. Sejak awal, Doc tak ingin melepaskan orang dengan kemampuan seperti Baby. Walaupun hutang-hutangnya telah lunas, Doc masih ingin melanjutkan kerja sama mereka. Dan ia jamin kali ini akan memberikannya bayaran yang fantastis. Namun Baby yang sudah ingin bertaubat mencoba menolak tawaran tersebut. Alhasil, Doc pun marah dan mengancam akan membunuh semua orang yang ia sayangi, termasuk ayah angkatnya. You give me one or two replies, yes or no. And that I'm not doing this job without you. Trish' girlfriend, she's cute. Let's keep it that way. Keesokan paginya, Doc dan Baby mendatangi sebuah kantor pos yang akan menjadi target perampokan mereka besok. Baby diminta masuk ke dalam sana untuk menghitung berapa CCTV, penjaga, ataupun pegawai yang berjaga.
Oh iya, untuk masuk ke sana, Baby tak sendirian. Ia akan ditemani seorang bocah yang akan menyamar sebagai keponakannya. 10 cameras, 8 registers. That your boy? Sejak awal, Baby merasa tak nyaman dengan tugasnya kali ini. Ia sadar kalau pegawai tak bersalah yang berada di dalam sana mungkin saja akan menjadi korban dari perampokan besok. Makanya begitu masuk ke mobil, ia terlihat sedikit gugup saat melaporkan hasil pemantauannya ke Doc. No bandit class, 1 armed guard, 4 employees. Anything else? Demi memastikan Baby tak macam-macam dengannya, Doc kemudian mengantarkannya pulang. Ia juga menjelaskan kalau Baby dan Joe tak pantas tinggal di apartemen buluk, makanya ia mesti rajin-rajin merampok agar bisa segera pindah ke tempat yang lebih baik. Sejak malam itu, Baby jadi sadar kalau ia tak akan bisa berhenti merampok kecuali berhasil kabur dari bayang-bayang Doc. Makanya, ia kemudian menelpon Deborah dan mengajaknya untuk kabur keluar kota demi memulai hidup baru. Tapi tentu saja, Baby tak memberitahukan maksud yang sebenarnya. See you soon. Merencanakan sebuah perampokan saja sudah membuat Baby muak. Tapi yang lebih memuakkan lagi karena kali ini ia harus merampok bersama Bets. Yap, malam itu Doc mengumpulkan mereka semua untuk membahas rencana besok dan Baby kembali ditindas oleh Bets yang sejak awal tak pernah menyukai kehadirannya. Di lain sisi, anggota tim yang lain ada Buddy dan Darling, sepasang kekasih yang kita lihat di awal film. Berbeda dengan Bets, Buddy dan kekasihnya malah sangat menghargai skill mengemudi Baby. What? Queen? Malam itu Doc menjelaskan kalau yang akan menjadi target pencurian besok adalah lembar wesel uang pos. Walaupun itu hanyalah lembar-lembaran kosong, tapi Doc memiliki kenalan yang bisa mengubahnya menjadi uang. Nah, masalahnya, untuk melakukan perampokan besok, mereka harus memiliki senjata baru yang tak bisa dilacak oleh pemerintah. Makanya, malam itu, Doc meminta mereka menemui kenalannya yang dijuluki dengan The Butcher. But after the pickup, you come straight back here. Are we in bed together now? Farmer's market. Yeah. Akhirnya mereka tiba di tempat penjualan senjata ilegal. Sejak tiba di sana, Bets tiba-tiba sudah bermain mata dengan seorang pengawalan The Butcher. Nampaknya mereka berdua pernah bersinggungan di masa lalu. Dan begitu Bets melihat kotak-kotak dari senjata yang ditawarkan, ia tak sengaja melihat logo kepolisian Amerika. Seketika ia teringat siapa sosok di hadapannya. Ternyata dia adalah seorang polisi yang pernah menangkap Bets di masa lalu. Bets yang panik langsung melepaskan tembakan, sedangkan anggota tim yang lain terpaksa harus ikut membantunya. Buddy dan Darling sempat naik pitam melihat tingkah Bets. Mereka hampir saja saling bunuh. Untung saja Bets bisa menjelaskan siapa identitas asli dari penjual tadi. Di tengah percakapan, salah seorang penjaga yang selamat mencoba kabur dari lokasi. Baby, don't let him get away! Tequila. Di tengah perjalanan pulang balik ke markas, tiba-tiba Bets bilang kalau ia lapar dan ingin singgah di sebuah restoran yang kebetulan baru saja mereka lewati. Namun restoran yang Bets maksud ternyata merupakan tempat kerja Deborah. Sehingga Baby pun berpura-pura mencoba menolak permintaan tersebut. We got to go in now. Sejauh ini, hubungan Baby dan kekasihnya belum diketahui oleh siapapun kecuali Doc. Dan syukur saja, Bets belum menaruh curiga dengan aktingnya barusan. Singkat cerita, ketika di restoran, Bets dan Buddy sibuk berdebat tentang masa lalu masing-masing. Walaupun Bets bertampang seperti anak jalanan, tapi ia berhasil menggali latar belakang dari semua anggota timnya. Termasuk Buddy yang dahulu ternyata hanyalah seorang pegawai kantoran. Saat akan keluar dari restoran, Bets sempat ingin mengacungkan senjata ke para pegawai di sana agar bisa makan gratis. Tentu saja tingkahnya itu membuat Baby panik dan langsung memberanikan diri untuk menghentikannya. Sebelum pergi dari sana, diam-diam Baby memberitahu Deborah kalau rencana pelarian mereka akan dilakukan saat tengah malam. Begitu tiba di markas, mereka langsung disambut oleh Doc yang marah besar. Ia marah karena Bets maupun Buddy membunuh penjual senjata kesayangannya. Lucunya lagi, sejak awal, Doc sudah tahu kalau rekanannya itu adalah polisi. I know. They were my cop. Go home, job's off. Whoa, No, what the fuck? wait a minute.
Doc sebenarnya sudah tak ingin melanjutkan rencana perampokan besok karena para polisi pasti sudah mulai mencari keberadaan mereka akibat aksi tadi. Namun Bates dan yang lainnya tetap bersikeras. Sejak awal Doc sudah tahu kalau Bates sedang berbohong. Makanya ia meminta pendapat Baby soal perampokan besok. Nah, Baby yang takut ditindas oleh anggota tim lainnya memilih untuk menuruti keinginan mereka. There's 4 in a car. Baby? I'm asleep. Get ready for this fucking thing. Begitu situasi mulai kondusif, Baby diam-diam kabur dari sana. Tapi baru saja menyalakan mesin mobil, tiba-tiba Buddy muncul dan mencecarnya dengan berbagai pertanyaan. Awalnya, Buddy tak ingin mempermasalahkan pelarian Baby. Namun tiba-tiba Bates ikut muncul. Dan lebih parahnya lagi, Bates berhasil mencuri kaset rekaman Baby yang biasa ia pakai untuk merekam percakapannya dengan Doc. Alhasil, kini ia dicurigai sebagai pengkhianat. I like to listen back to conversations I make. To be fair, even the cops couldn't come up with an excuse that fucking dumb. No, you don't. Begitu bangun dari pingsannya, di hadapan Baby sudah terdapat puluhan kaset rekaman. Karena kaset-kaset itu Bates ambil dari apartemen Baby, ia sempat khawatir dengan kondisi Joe. Namun Buddy bilang mereka tak menyentuhnya sama sekali. Kecurigaan mereka akan pengkhianatan Baby langsung pudar ketika isi dari setiap kaset itu diputar. Masalah lain muncul karena di antara kaset itu ada rekaman percakapannya dengan Deborah. Dan mereka semua jadi teringat Deborah adalah nama pelayan dari restoran yang tadi mereka singgahi. Karena tak ingin kekasihnya terseret lebih jauh, Baby langsung berjanji kalau ia tak akan macam-macam dalam aksi perampokan besok. Have you been talking to Deborah about us? Roy needs to go. Get him home safe. No, you're not getting a new driver. I'm your driver tomorrow. Singkat cerita, keesokan paginya, perampokan pun dimulai. Buddy dan Darling masuk dari pintu depan, sedangkan Baby menurunkan Bates di pintu belakang. Belum lama aksi perampokan dimulai, Baby tak sengaja berpapasan dengan pegawai ramah yang kemarin melayaninya. Ia pun sontak memberinya kode untuk jangan masuk ke dalam, namun si ibu-ibu ini bukannya kabur malah manggil polisi. Alhasil, begitu Bates keluar dari gedung, terjadilah aksi saling tembak. Baby yang sudah tak tahan melihat orang-orang tak bersalah terluka, kemudian memutuskan untuk melakukan aksi gila. Foot on the gas. Come on, come on, come on, come on. You better move. You do, baby. What the fuck did you do? Buddy sangat marah akan aksi Baby barusan, tapi kemarahannya itu terhenti karena mereka harus segera kabur dari kejaran polisi. Dan di tengah pelarian, mereka bertiga memutuskan untuk berpencar. Baby sendiri memilih kabur masuk ke mall untuk mengecoh para polisi. Satu-satunya cara agar Baby bisa kabur dari para polisi yaitu dengan mengendarai mobil. Makanya ia segera mencuri mobil yang berada di parkiran. Tapi baru saja tancap gas, ia malah mengalami kecelakaan. Lucunya lagi, mobil yang ia tabrak ternyata ditumpangi oleh Buddy dan Darling. Jakes! Let's go, let's go, let's go, let's go! Begitu kekasihnya mati, Buddy langsung melakukan aksi brutal dengan menembaki seluruh polisi tanpa ampun. Ia juga berusaha membunuh Baby karena dianggap sebagai dalang dari kematian kekasihnya. Tapi untung saja, banyaknya polisi yang sedang mengepung Buddy memberi Baby kesempatan untuk kabur duluan. Get out of the car! Get out of the car, lady! I'm sorry, ma'am. Baby segera menjemput Joe yang masih terbaring lemas di apartemen. Setelah mengambil seluruh uang tabungannya, ia segera membawa Joe kabur ke sebuah panti jompo. Karena Joe tuli dan bisu, tak lupa Baby merekam identitas Joe serta berbagai makanan kesukaannya ke dalam sebuah recorder yang Joe bisa berikan ke petugas yang berjaga di sana. I like frozen peas and meatloaf, and please look after me. Thank you. Kini Joe telah aman, tersisa menyelamatkan Deborah. Rencananya mereka berdua akan kabur keluar kota malam itu. Namun ketika Deborah akan dijemput di restoran, tiba-tiba Buddy sudah berada di sana. Sejak awal ia sudah bisa menebak kalau Baby akan menjemput kekasihnya. Dan kematian Deborah harusnya bisa menjadi pembalasan dendam yang setimpal. Namun baru saja melepaskan tembakan, tiba-tiba seorang polisi masuk ke restoran untuk mampir buang air kecil. Dan di saat perhatian Buddy sedang teralihkan, di saat itulah Baby melancarkan serangan dadakan. Isn't that right, baby? Let's get out of here!
Baby dan kekasihnya berhasil kabur dari lokasi, sedangkan Buddy hanya mengalami luka tembakan di bahunya. Untuk kabur keluar kota, Baby membutuhkan bantuan Doc. Menggunakan koneksi dan kecerdasannya, mereka dijamin bisa lolos dari kejaran polisi. Tapi masalahnya, sampai akhir telepon Baby tak kunjung diangkat. Karena tak ada waktu lagi, Baby memilih untuk mendatanginya di markas. Tapi sebelum itu, ia membutuhkan mobil baru. Kebetulan sekali, ada sebuah mobil muscle car yang sedang lewat di hadapannya. Baby tak hanya menginginkan bantuan Doc, ia juga ingin agar kaset-kaset rekamannya dikembalikan. Karena salah satu di antara kaset rekaman tersebut ada suara mendiang ibunya. Sebagai gantinya, Baby membawakan Doc satu tas penuh kertas wesel yang tadi mereka curi dari kantor pos. Awalnya Doc sama sekali tak peduli dengan semua alasan Baby. Namun ketika ia sadar Baby kabur demi memulai hidup baru bersama kekasihnya, ia pun teringat akan dirinya di masa lalu yang pernah mencoba melakukan hal yang sama. Alhasil, Doc berubah pikiran. Bahkan, ia memberikan Baby satu tas penuh uang untuk memulai hidup baru. Run. Saat akan kabur dari sana, Doc sempat terkena tembakan, namun masih berhasil selamat. Ia pun menyuruh Baby untuk segera kabur, tapi perhatian mereka semua tiba-tiba teralihkan karena Buddy muncul di lokasi menggunakan mobil polisi. Dan akhirnya, Doc pun tewas saat berusaha melindungi mereka berdua. Baby tentu tak tinggal diam. Ia kemudian mencoba memanfaatkan amarah Buddy untuk mengarahkannya masuk ke sebuah jebakan. Aksi kejar-kejaran pun tak terhindarkan. Menyadari Buddy tak akan berhenti menggila kecuali ia tewas, membuat Baby sadar kalau mereka harus segera memberikan serangan balik. Ia pun mencoba membunuh musuhnya dengan cara mendorong mobil Buddy hingga jatuh dari ketinggian. Namun di saat-saat terakhir, Buddy malah berhasil menyelamatkan diri. You did good, kid. Buddy pun tewas seketika. Dan begitu terbangun dari pingsannya, Baby menyadari kalau mereka berhasil kabur dari kejaran polisi. Dan kini sudah hampir melewati perbatasan. Semua itu berkat kekasihnya. Tapi angan-angan hidup bebas itu pupus seketika karena FBI telah menutup jalur pelarian mereka. Di saat-saat terakhir, Deborah sempat berusaha kabur. Namun Baby menghentikan mobil mereka. Ia sadar kalau hubungan mereka akan hancur jika Baby harus menghabiskan sisa hidupnya lari dari kejaran polisi. Makanya Baby memilih untuk menyerahkan diri. Singkat cerita, Baby menjalani persidangannya. Ada banyak saksi yang dihadirkan selama persidangan. Mulai dari Deborah, Joe, sampai dengan pegawai kantor pos yang selamat berkat peringatan Baby. Berkat kesaksian baik dari berbagai pihak, setidaknya membuat Baby hanya dijatuhi hukuman 25 tahun penjara. Tak sampai sana, ia juga diberikan keringanan berupa kesempatan bebas bersyarat jika berkelakuan baik selama 5 tahun ke depan. Tak ada pilihan lain selain menjalani hukuman yang telah ada. Selama 5 tahun ke depan, Baby bersabar sambil terus bermimpi kalau tak lama lagi ia akan bebas dan bisa memulai hidup baru bersama kekasihnya. Dan dengan begitu, film pun tamat. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di film selanjutnya. Jangan lupa komen, like, dan subscribe.